Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bahagia hatinya? Bahagia. Ya, alhamdulillah, itu yang Ibu harapkan, kalian selalu sehat, kalian selalu bahagia, sehingga kalian dalam menerima ilmu lebih bersemangat, hasilnya lebih optimal. Oke ya, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya untuk memimpin. Istiadat Siap. doaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan kita selalu berdoa untuk melakukan kegiatan, insya Allah kegiatan kita dididik sama Allah SWT. Ibu lanjutkan absensi ya. Akram hadir. Kemudian Bunga, Hadir. Kelvin, Hadir. Ilham, Hadir. Fajar belum datang. Mana dia? Okta, Hadir. Nadia, Hadir. kemudian Mesia, Izin. kemudian Ira. Dispen. Dispen apa? Ada acara BMM Kemudian kalau Arkan, sama. ya, berarti yang dispen Ira sama Arkan ya. Mesia izin. Gue lanjutkan. Putri, Hadir. Rehan, Hadir. Regina, Hadir. ya, Salwa. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan teman kalian yang izin maupun kegiatan lain, kita selalu berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian, minggu sebelumnya atau minggu kemarin kita belajar tentang konsep persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Apa yang dimaksud dengan persilangan monohibrid? Pewarisan sifatnya bagaimana? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu beda sifat. Kemudian ada istilah fenotip dan istilah genotip. Apa bedanya fenotip dengan genotip? Fenotip yang tampak atau terlihat, genotip yang tidak tampak. Oke, hari ini kita akan melakukan praktikum atau simulasi untuk membuktikan persilangan monohibrid ya. Sebelum ke persilangan atau sebelum ke simulasi, menurut kalian, kan kemarin kalian sudah tahu ya, persilangan monohibrid itu rasio genotip dan fenotipnya berapa? Genotipnya 1:2:1. Kalau fenotipnya 3:1, ya kan? Nah, nanti kita buktikan apakah betul seperti itu atau tidak, ya. Nah, sebelum ke LKPD, Ibu lihat, nah si Fajar belum datang juga. Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik 1. Memahami prinsip persilangan monohibrid. Assalamualaikum. Salam. Kunaon atau kasep, kesiangan baik. Kenapa kesiangan? Nungguin saya. Nungguin? Nganterin Cimawah pasar. Bangun jam berapa emangnya? Pagi. Pagi jam berapa? Jam 5. Jam 5. Sholat subuh itu
Enggak. Kenapa enggak? Kan sudah gede, harusnya sholat dulu. Ya kan? Fajar sudah dewasa. Kalian sudah dewasa kan? Sudah. Sudah balik kan? Sudah. Yang perempuan sudah sudah menstruasi kan? Sudah. Sudah. Laki-laki sudah dibasah? Nah, berarti kan kalian sudah balik. Kalau balik berarti kalian harus sholat, harus 5 waktu. Ya Cer ya? Iya. Lembar sudah bangun jam 5 tapi nggak sholat. Ya? Buru-buru tadi. Buru-buru dari mana? Sini. Ternyata kesiangan, ya kan? Nah, jangan ulang lagi. Bangun pagi, sholat. Apalagi kita ya ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya bangun pagi, kemudian beribadah. Ya, sudah bangun pagi tapi tidak beribadah. Berarti belum 7 ya, 6. Iya kan? Ya, oke jangan ulang lagi. Ya. Ya, Bu. Karena apa? Kalau diulang terus nanti kasihan temennya yang sudah mulai konsentrasi. Oke, langsung duduk. Oke ya. Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah pelaksanaan pembelajaran hari ini, diharapkan siswa 1 memahami prinsip persilangan monohibrid. Yang kedua, mendemonstrasikan melalui simulasi menggunakan kancing genetika. Ini kancing genetika. Sudah pernah lihat? Belum. Baru kali ini Bu, ya kan? Warnanya menarik walaupun tidak pemain caca. Ya kan? Cuma ini bisa. Kemudian yang ketiga, nanti kalian diminta menghitung perbandingan genotip dan fenotipnya pada keturunan hasil persilangan monohibrid. Itu tujuannya. Ya. Nah, Regina melamun, Ilham mulai seperti biasa, lemah seperti lesu, ya kan? Ya. Oke, biar semangat kita ice breaking dulu ya. Ya. Seperti biasa, ini perjanjiannya sekarang. Nah, kalau ada yang tidak fokus, maju ke depan nyanyi. Atau nyanyi boleh, mau sholawatan boleh, mau apa boleh ya. Siap? Siap. Makanya harus fokus. Kalau tidak fokus berarti nyanyi. Mau nyanyi boleh, mau puisi boleh. Siap ya? Siap. Nah, ajar utamanya apa datang. Ya. Silakan berdiri. Kita nanti ya ada kotak, kalau gue bilang kotak, kepala dipegang. Kemudian batik, baju, kemudian batuk, tutup. Siap? Oke. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai. Kotak, batik, batuk, batuk, kotak, batik, batik, batuk, kotak, 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 batik, batuk, batuk, batik, batuk, kotak, batik. Nah, Fajar ya, Fajar maju ke depan, silakan. Fajar lagi, Fajar lagi, silakan main dulu, main dulu. Nyanyi mau Nyanyi atau mau apa? nyanyi. Joget. Tadi. Nyanyi boleh sini, terus sini. Sini di depan, di hadapannya temannya. Soal nyanyi apa? Bebas, request. Oh, boleh. Ambil gitu Pak. Oh, Jangan. Bahan 25. Tapi pakai huruf I. Sama. Boleh. Ini berarti kan? Kelly, pakai huruf E. Biliki, ilimi, ripi, wini, Terus? biliki, biri, Terus? bilitis, bilin, hijibdir, biliki, singit, kicil, biliki, tinggil, impit, kiping, irit. Fajar dapat bonus kesiangan suruh nyanyi, ya kan? Ya coba kalau tadi beribadah, insya Allah tidak, ya kan? Karena ibadahnya ditinggalkan, jadi nampaknya tidak fokus nyanyi. Ya. Besok ibadah ya. Jangan besok, nanti pulang sekolah dan seterusnya kalian ibadah. Yang laki-laki yang perempuan, ya. Karena kalian sudah dewasa. Kalau sudah dewasa berarti sudah balik, berarti nanti kalau kalian tidak melakukan sholat, siapa yang dosa?
Kita. Nah, kalian kan? Nah, tapi kalau kalian orang tuanya lihat kalian sholatnya benar, ya kan? Orang tua pasti senang, ya kan? Orang tua tidak mungkin menurut kalian saat ini masih materi. Kalian sholat dengan benar, kalian ngaji sekolah dengan benar, sudah menghasilkan pahala. Paham ya? Fajar khususnya umumnya untuk kalian semua. Kenapa ibu tuh Fajar? Karena Fajar sering terlambat. Ya. Nanti kalau besok gak terlambat tambah kaset. Ya, oke? Oke ya, kita hari ini akan melaksanakan simulasi persilangan mono hibrid. Silakan duduknya berkelompok. Dijadikan berapa kelompok? 3 ya. Nah itu berarti Ilham ke sana sama kelompoknya Bunga. Kan ini 4. Ini 4. Nah Ilham kan sendiri. Ya bayangkan. Nah, sok. Nah, aja di belakang situ. Ya, kalian putar kursinya biar duduknya enak. Biar satu kelompok. Yang perlu kalian perhatikan di sini, ibu siapkan LKPD. Kemudian ada 2 wadah kancing genetika. 2 wadah ini, halo. Hai. 2 wadah ini ada yang satu wadah sebagai betina, yang B berarti betina, yang kosong berarti jantan, ya kan? Nanti untuk pelaksanaannya, ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan perwakilan kelompoknya ambil LKPD-nya, diambil, kemudian wadahnya diambil. Kalian pelajari, kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ada yang tanya, itu yang bertanya. Ya. Oh. Pelajari dulu, ibu kasih waktu 5 menit untuk mempelajari. Kalau dibaca dulu cara kerjanya, ya kan? Utamanya kan di cara kerjanya ya, cara kerjanya dibaca. Nanti kalau kalian bingung silahkan tanyakan. Kalau tidak bingung, tidak ada tanya, ibu yang bertanya. Kalau cara kerjanya dibaca 5 menit ya. Kalau tidak bertanya, ibu nanti minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan cara kerjanya. Nah, pengalaman baik. Pengalaman baik. Ada yang mau bertanya terkait cara kerjanya, LKPD-nya? Ada yang bertanya tidak? Tidak? Paham cara kerjanya? Langkah-langkahnya paham? Regina dan kelompoknya paham tidak? Paham. Okta, Nadia, paham. Han, paham. Siap kalau bertanya salah satu untuk menerangkan tentang cara kerjanya? Siap. Sebelum ditunjuk siapa yang bersedia? Yang bersedia nanti ibu kasih poin. Siapa yang bersedia menceritakan cara kerjanya? Iya, langkah-langkahnya. Siapa yang bersedia? Olah, boleh, silakan Pak. Langkah kerjanya, ambil 20 kancing merah dan 20 kancing putih. Kedua, masukkan ke wadah. Masukkan 20 kancing merah M besar dan 20 kancing putih M kecil ke dalam wadah induk jantan. Masukkan 20 kancing merah M besar dan 20 kancing putih M kecil ke dalam wadah induk betina. Cocok
kancing dari wadah betina secara bersamaan menggunakan 2 tangan. 5. Pasangkan kedua kancing tersebut serta kombinasi genotip dan yang terbentuk, misalnya M besar, M besar kecil atau M kecil yang kecil. Ulangi langkah 4 dengan jumlah kancing dan catat hasil pengamatan pada tabel. Hitung jumlah genotip M besar, M kecil, dan M kecil yang diperoleh dari sebuah percobaan. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip hasil persilangan. Oke, paham apa yang disampaikan untuk Elma olah? Nah, kita untuk olah bedanya. Jadi intinya betul yang paham itu kita kebetulan ibu mempersingkat waktu harusnya sudah dimasukin ke wadah ya. 20 merah, 20 putih masing-masing wadah. Kemudian 2 wadah itu ditandai jantan dan betinanya. Langkah keduanya, nanti yang praktikan salah satu dari kalian mengambil dengan mata tertutup, ya. Jadi dua wadah ini tangannya masing-masing ke wadah satu, yang kiri wadah satu. Kemudian kalau agak susah, kasihkan ke temannya untuk menempelkannya. Paham? Biar temannya bantu. Terus dibangun terus sampai kancingnya habis. Paham? Siap? Nah, silakan kasih waktu sampai 10 menit. Nanti kalau sudah 15 menit, kalau sudah di pengamatan itu nanti pertanyaannya kalian kerjakan yang di paket halaman 148. Ya, paham ya? Melakukannya dengan mata tertutup. Satu anak maksudnya, satu anak saja, yang lainnya bantu untuk memasang-masangkan. Tangannya kanan kiri, Henry. Dua-duanya. Matanya terpejam. Ya, kalau susah, ilham, bantu temennya. Dia berapa? Ya. Ya. Mau terus Udah tutup matanya. Matanya tertutup. Barang. Sudah. Langsung, jadi gini, Fajar ambil, nanti temennya yang lain bantu. Ambil cepat. Kan susah ini, sudah nanti Akram mengajarkan bantu masangkan seklopnya gitu. Ya. Yang lain bantu seklopnya. Ya cepat. Ada kesulitan? Kampanye kan? Kenapa ini harus kita pisahkan? Biar kesambung, apanya nggak kesambung? Putri, paham? Isikan ke tabel ya, perbandingannya berapa. Kemudian soalnya yang dalam 148 diskusikan dengan teman kelompoknya. Jangan lupa ini. Yang punya ngambil, yang lainnya ngeklop kan. Karena nggak susah itu.
pertanyaannya ditulis ya, kemudian jawabannya. Pertanyaannya yang Ibu pakai halaman 148. Sampai. Kenapa harus pisah-pisahkan? Ini kenapa dia? Ya, kenapa harus pisah-pisahkan? Ya, beda. Ya beda apa ya? Apa yang berbeda? Ya, ketahuan berbeda. Ketahuannya berbeda. Berbeda apanya? Warna. Warna itu menunjukkan apa? Berarti. Terus ini kalau warna merah itu apa? Maksudnya. Dan kalau ini sama nggak dengan ini? Indikatifnya ini apa? Kalau ini kecil n. Tinggal kalian tulis berapa jumlahnya? Di sini. Yang lain kemana? Udah semua selesai. Nah, tinggal itunya ya. Sama apa itu? Boleh? Yang bisa-bisa. 1, 2, 3, 4, 5, Yang pertanyaannya didiskusikan ya teman-teman kelompoknya. Ada berapa pertanyaan itu? 4. Empat aja. Atau sampai 4 aja bisa. Ya. Sekian. Latihan. Ya, itu soalnya, kemudian yang itu nggak usah, yang ini aja 1 sampai 4 aja. Tulis soalnya, kemudian jawabannya, silakan diskusikan dengan temannya. Ngantuk deh, ya hamanya. Tidur jam berapa? Sampai tadi. Jam 12. Ngapain? Kurang itu jam 12. Pulang ngaji terus? Kita terus bikin makanan. Bikin makanan atau apa? Buat makan selalu karena Oh, ngajinya dari jam berapa? jam 5:30. 6 sore Ya. sampai jam 9 malam. Pulang ngaji baru makan, Iya. makan malam. Ya. Terus tidurnya jam? 12 saya selesai pakai dulu kan. Nah, itu ya. Tidurnya jangan terlalu malam. Ya. Kalau tidur malam, otomatis bangunnya siang. Ilham bagus ngaji, tapi tidurnya malam. Fajar tadi bagus bangun pagi, tapi tidak sholat, ya kan? Nah, harus dilengkapi, Fajar juga dilengkapi ya. Ya, Bu. Sudah? Berapa perbandingan yang genotipe yang dihasilkan? Itu kan kalian tadi sudah ada yang merah-merah, merah putih, ada putih-putih ya. Yang merah berarti genotipnya adalah M besar, M besar. Yang merah putih, M besar, M kecil. Yang putih, M kecil, M kecil, M kecil. Kalian itu M besar, M besarnya berapa jumlahnya? M besar, M kecilnya berapa jumlahnya? M kecil, M kecilnya berapa jumlahnya? Ya. Belum seperti itu mau tidak?
Hitung kan kalian jumlahnya berapa-berapanya? Berapa jumlah? M besar. 9. 9. Kemudian? Besar kecilnya 22. Terus? M besar 9. Ya. Ini 10. Kalau yang kelompoknya Bunga atau Regina, yang M besarnya berapa? 10. Kemudian M besar kecilnya? Kecilnya 20. Kemudian yang ini? 10. Tadi kan besar-besarnya 10 ya. 10 dibanding tadi berapa? M besar kecilnya 20 dibanding 10. Oke. Kemudian itu kan perbandingan genotip. Yang kedua perbandingan apa? Oh, yang pertama mini warna apa yang bersifat dominan? Warna merah. Nomor 1 udah. Nomor 2, berapa perbandingan genotip yang dihasilkan? Sudah ya. Nomor 3, berapa perbandingan fenotip yang dihasilkan? Berarti pakai konsep yang Fenotip. Perbandingan fenotip. berarti 25 banding 20. Baik. Fenotip itu apa tadi yang Ibu jelaskan? Fenotip adalah sifatnya apa? Ya kan? Kalau ini sama ini warna apa? Ada ceritanya berapa? M besar. M besar kecil genotipnya. Fenotipnya apa? Genotipnya M besar yang kecil. Fenotipnya apa? Ayo. Kalau M besar yang kecil, fenotipnya apa? M besar yang kecil itu kan genotipnya. Fenotipnya warna apa? Merah. Iya kan? Berarti tinggal digabungkan ini dengan ini berapa jumlahnya dibandingnya. Iya kan? Iya kan? Coba tuh. Kan ini gampang. Ini kan berarti tadi merah. Berarti ini berapa nih? Oke, perbandingannya berapa? 3 dibanding 1, iya kan? Oke, itu maksudnya. Nah, nomor 4, apakah dari yang dihasilkan mendekati persilangan yang dilakukan oleh Mendel? Tadi kan kalian sudah Ibu kasih keterangan yang minggu kemarin ya. Di Mendel itu persilangannya genotipnya 1 dibanding 2 dibanding 1. Kalau fenotipnya 3 dibanding 1. Hasil kalian sama kan tidak? Sama, berarti sudah terbukti, ya kan? Nah ini kelompoknya ini hasilnya bagaimana? Apa? Hasilnya bagaimana? Genotipnya berapa? 13 dibanding 14 banding 11, itu genotipnya. Nah, kemudian yang merahnya 27 dibanding 11. Oke. Terus ini kenapa perlu diisi? Ada kesulitan? Nomor 1, warna apa yang dominan? Merah kain. Merah yang warna apa yang dominan? Yang resesi? Nah, kenapa resesi putihnya? Karena M kecil sehingga kehalang atau betul sama M besar. Nah, berapa perbandingan genotipnya? Tadi kalian yang ini 9 dibanding 22 dibanding 9. Oke, ya kan? Nah, meskipun tidak sama persis tapi kan mendekati. Ini kalau 9 kali 2 18, mendekati kan? Ya. Oke. Itu sebenarnya Lima menit lagi ya. 5 menit lagi harus sudah selesai dan harus ada yang presentasi. Ayo. Lagi.
secara umum tidak ada yang kesulitan ya per kelompok ya? Tidak ada. Tidak ya. Sudah? Sudah selesai semua? Waktunya sudah habis. Nah, Ibu minta tolong kelompoknya Bunga maju ke depan. Salah satu boleh, tiga-tiganya boleh. Bunga, Bunga. Bunga, Pak Ilham boleh. Serah. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya. Perhatikan pekerjaan kelompoknya Bunga. Pertanyaan yang nomor 1, warna apa yang merupakan dominan dan resesif? Jawabannya merah. Nomor 2, beberapa perbandingan genotip yang dihasilkan. 10 banding 20 banding 10. Yang ketiga, berapa perbandingan fenotip yang dihasilkan? 3 banding 1. Yang keempat, apakah data yang dihasilkan mendekati persilangan yang dilakukan oleh Mendel, yaitu untuk genotip 1 banding 2 banding 1 dan untuk fenotip 3 banding 1. Ya, itu jawabannya kelompoknya Bunga. Kalau kelompoknya Rehan ada yang berbeda? Nomor 2. Ya. Yang genotipnya? Ya. Genotipnya berapa Rehan? 9 banding 22 banding 9. 9 dibanding 22 dibanding 9. Kemudian genotipnya? Merah. Merahnya lebih besar ya, lebih banyak ya daripada putihnya ya. Oke. Kelompoknya Putri atau Nadia? Genotipnya berapa? Genotipnya 13 banding 14 banding 11. 13 dibanding 14 dibanding 11 ya. 13 dibanding 14 dibanding 11. Oke. Kelompoknya Bunga tadi perbandingannya 10 dibanding 20 dibanding 10. 10-nya M besar, 20-nya M besar, M kecil, 10-nya lagi M kecil. Ya. Berarti kalau disamakan kan, kalau disederhanakan 10 berarti kali bagi 10 ya. 1 dibanding 2 dibanding 1. Ya kan? Betul gitu. Kemudian 1 dengan 2 ini gabungkan fenotipnya. Ini kan? Nah tadi di Mendel itu pada minggu itu sebelumnya fenotipnya ini ada genotip. Genotipnya tadi kelompoknya Bunga 10 dibanding 20 dibanding 10. Ya kan? Ya. Ini kan M besar, M kecil, M kecil. Ya kan? Ini fenotipnya. Genotipnya. Bagaimana fenotipnya? Ini M besar sama M besar hasilnya apa? Merah. M besar M kecil merah, ya kan? Berarti ini kan dijumlahkan 30, ya kan? 10. Bisa disederhanakan menjadi 3 dibanding 1, ya kan? Berarti sudah terbukti hukum Mendel. Kelompoknya Rehan tadi 9 dibanding 22 dibanding 9. Kalau disederhanakan kan memang tidak sama persis hasilnya 1 dibanding 2 dibanding 1, ya kan? Kalau 2 berarti hasilnya 18, tapi kan setidaknya mendekati, ya kan? 18 kali 9 kali 2 kan 18, mendekati kan? Dan ini pun kalau dijumlahkan, jumlah merahnya lebih banyak dibandingkan jumlah putihnya. Kelompoknya putih bagaimana? Putih kelompoknya bagaimana? 13 dibanding 14 ini dibanding 11. Dua kelompok ujung-ujungnya sama.
satu kelompok berbeda. Ya, ujungnya satu 13, satunya 11. Kenapa bisa seperti itu? Kira-kira kelompoknya Nadia, Putri atau Ola sama Salwa, bagaimana itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh iya, tepuk tangan dulu untuk Bunga Asia. Sampai kelupaan, kita perlu duduk. Ya. Kenapa bisa seperti itu coba? Kalau rata-rata kan kelompoknya Bunga 10 sama 10 ujungnya sama, kelompoknya Rehan 9, ya kan? Yang ini 13 banding 14 banding 11. Kenapa coba? Ada yang bisa menerangkan tidak? Ada yang bisa tahu alasannya tidak? Ya sebetulnya nggak apa-apa juga, kemungkinan juga mungkin kan ada salah perhitungan juga, ya kan? Nah intinya mah dilihat aja. Di sini kan kita membuktikan persilangan monohibrid dominan, ya kan? Kalau ini dijumlahkan hasilnya berapa? 27 dibanding 11, ya kan? Nah, merahnya tetap lebih besar kan dibanding yang putih? Ya, itu saja sih, sudah sama saja. Meskipun ya lebih bagus kalau yang mendekati, ya kan? Nah, apa ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalian paham? Paham. Nah, kalau paham, silakan dimasukkan kancing genetikanya ke wadah, kemudian kumpulkan itu ke penutupan atau refleksi. Santai sih. Sudah ya, kumpulkan? Ya, oke, sebelum ibu ke penutupan, silakan balik badannya, akram kursinya ada di depan sama rekan. Kita sudah belajar tentang persilangan monohibrid dominan, ya kan? Dominan berarti kalau huruf besar akan menutup huruf yang kecil. Meskipun nanti genotipnya yang besar, M besar, M besar, M besar, M kecil, kan ada kecilnya, tapi karena M besarnya ada, yang muncul adalah sifat yang M besar. Ya, kalau M besar, M kecil jelas warnanya sudah berbeda. Kemudian tadi kalian sudah 3 kelompok ini, 2 kelompok sudah, 1 kelompok juga sebetulnya ya. Yang penting mah jumlah merahnya dominan lebih besar, meskipun tidak sama persis, ya kan? Tapi sudah menunjukkan bahwa merahnya, jumlah merahnya lebih besar dibandingkan warna putihnya. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Seperti biasa reaksinya hari ini. Salwa, bagaimana Salwa perasaannya hari ini? Cukup senang. Kenapa bisa senang? Karena ketemu dengan permen caca. Kenapa? Bisa mengerti belajar hari ini persilangan monohibrid yang dominan, ya. Yang lain sama Kelvin. Senang apa? Bagaimana? Senang. Nah, kenapa senang? Praktek, ya kan? Kalau praktek kan berarti kan langsung ini ya. Biasanya kalau dipraktekkan itu biasanya kalian lebih ingat dibandingkan hanya sama hanya konsep, tapi kan bisa praktek ingat. Oke ya. Untuk minggu depan kita belajar tentang persilangan monohibrid tapi yang intermediate. Nanti hasilnya apakah sama dengan yang ini, Bu? Nanti kita bahas minggu depan. Ya. Ada pertanyaan sebelum akhiri? Ya, kalau tidak ada pertanyaan silakan kita berdoa akhir majelis. Silakan KM-nya memimpin. Istiadat siap doaan Subhanallah.
hasilnya